Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang khusus Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Saggaf, Al-Habib Saleh bin Umar bin Jindan. Beliau termasuk senior saya di Sunniyah Salafiyah, termasuk senior saya juga di Hadramut. Beliau belajar kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan mana keduanya adalah guru daripada guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan lebih khususnya lagi kedua putra daripada almarhumah Hubabah Talha. Ketiga putra beliau, Hubabah Talha binti Muhsin bin Alawi As-Saggaf, yaitu Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abu Bakar, dan Al-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid, yang mudah-mudahan mereka semuanya dipanjangkan umurnya dan mudah-mudahan ditambahkan kesehatan dan rezekinya, dan mudah-mudahan ditambahkan anak didiknya dan istri-istrinya. Amin Allahumma amin. Nah, kalau satu terus kan gak enak. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tahu tadi ada Habib Saleh bin Jindan, saya mendingan singitan onok mburi. Senior sudah ada, kenapa yang junior disuruh berbicara? Apalagi kita bisa saksikan selalu Al-Habib Umar, pagi live, nanti siang live, sore live, dan yang lain sebagainya, tidak lelah mengajarkan dan menyampaikan serta membagi ilmunya tanpa menginginkan dan mengharapkan apapun dari kita kecuali agar kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan dalam kehidupan dunia ini. Karena itu kita sangat memohon kepada Allah agar mereka-mereka dipanjangkan usianya dalam sehat wal afiah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan sudah sangat banyak disampaikan. Akan tetapi mau tidak mau harus nambahi. Tapi nambahi ya gitu, nggak bisa banyak. Apalagi saya tahu yang hadir dari sore kepingin ndang mangan. Yang datangnya Isya seperti saya mungkin sik nyantai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sering kita dengar, yaitu idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'ulah. Jika manusia itu meninggal, terputus amalnya. Nabi mengatakan jika meninggal, berarti yang hidup itu pasti mati.
Kita yang hadir di saat ini pasti mati. Dan itu tidak bisa kita hindari. Karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dibungkus keranda ketika kita membawa jenazah teman kita, saudara kita, atau bahkan orang tua kita, tercatat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ada orang yang berusaha menghindar dari kematian, masuk rumah sakit, berangkat ke luar negeri, nyari dokter nomor 1 dengan biaya yang besar, akan tetapi ia tidak bisa menghindari kematian itu. Mau kita lari kemanapun, sembunyi kemanapun, kematian itu tahu. Kita nggak akan mungkin bisa menghindarinya. Mau kita masih sehat, mau kita sakit, mau kita masih muda ataupun tua, kematian kalau waktu kita sudah habis pasti akan menjemput kita. Lah karena kematian itu pasti terjadi pada kita, maka kita membutuhkan bekal, membutuhkan sangu. Karena hidup kita bukan di dunia. Dunia ini hanya tempat transit, lewat. Kita tadi membaca Hadrah Basaudan. Dalam Hadrah sudah disebutkan, dunya kama hilil magar wa innama hilil mamar. Dunia bukan tempat tinggal, bukan negara untuk kita, negeri untuk kita, bukan. Hanya saja dunia itu tempat untuk kita lewat menuju tujuan kita. Kita mau ke akhirat, tujuan kita adalah akhirat. Mau ke akhirat itu mau nggak mau apa? Lewat dunia, kehidupan. Dari dunia ke barzakh, dari barzakh baru ke akhirat. Lah untuk sangu akhirat itu di mana? Dunia. Sangu akhirat kita itu di dunia. Karena itu dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang, sawah, pabrik, bisnis untuk menggapai kesenangan di akhirat. Ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa, ada kewajiban ini dan itu, menjauhi larangan ini, larangan itu di atas dunia. Ketika kita menjalankan kebaikan, ketaatan, ibadah, Allah akan memberikan pahalanya. Allah akan memberikan ampunannya. Allah akan memberikan rahmatnya. Ketika kita melakukan yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan memberikan hukumannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, kita akan menerima balasan kebaikannya. Keburukan, kejahatan sekecil apapun, kita akan menerima hukumannya. Itu di dunia. Lah sehingga kita butuh sangu untuk kembali ke akhirat, atau hidup senang bahagia di akhirat itu butuh sangu. Kita kalau mau bepergian, masa cuma bisa bayar bisnya toh, nanggo apa-apa. Misalnya ini bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, duitnya cuma cukup hanya uang tiket pulang pergi. Kira-kira sampai tetap berangkat? Hah? Walaupun dikasih makan loh ya, kan bayar itu kan dikasih makan plus makan sudah 3 kali, tapi kira-kira kita tetap berangkat? Nggak mungkin berangkat. Kalau orang daerah saya Mojosari, nggak tahu sama apa nggak sama Lumajang,
itu biasanya mau berangkat haji, itu dihitung bukan hanya uang tiket pulang pergi, dihitung uang tasakuran, dihitung oleh-oleh pisan. Podo. Sama ya. Podo berarti. Dihitung dulu. Lek enggak cukup buat tasakuran atau enggak cukup buat oleh-oleh, dipending berangkatnya. Pending. Kalaupun terpaksa pasti utang-utang. Mulainya perot. Ngeluh bayar utang. Setruk di CI. Loh itu dipending. Kenapa? Daripada di sana nanti pelanga pelungu, kepingin ini nggak bisa, kepingin itu nggak bisa, mendingan nggak berangkat dulu. Kan gitu ya. Loh, butuh sangu. Itu keluar negeri kita butuh sangu. Jangan keluar negeri, keluar kota aja. Kalau kita nggak ada duit, bingung. Walaupun dalam negeri sendiri, bingung. Apalagi ke negeri orang. Butuh sangu. Lah kita hidup untuk akhirat ini butuh sangu. Butuh bekal. Lah di antara bekalnya ini yang sangat lumayan, dalam arti itu sekalipun kita meninggal terus kita dapatkan, itu disebutkan oleh Rasulullah di antaranya dalam hadis yang kita sebutkan 3. Terus semasa hidup kita menjalankan sholat, semasa hidup kita menjalankan puasa, semasa hidup kita menghadiri majelis ilmu, semasa hidup kita membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Itu celengan. Itu celengan. Tapi ada celengan yang akan terus mengalir. Ini kita bawa. Amal kita sendiri ini semasa kita hidup kita bawa. Ada amalan yang nggak kita bawa, tapi nanti ditransfer. Seperti pensiunan. Dia dulu kerja, ketika sudah pensiun nggak kerja, duduk manis di rumah, tapi setiap bulan dapat transferan. Bener ya? Setiap bulan dapat transferan. Sama. Kita berbuat amal itu yang ada di kantong kita. Yang ada di kantong kita, yang ada di tabungan kita. Kita mati itu kita bawa. Terus yang nggak ada di kantong kita mana? Yang nggak ada di kantong kita itu ya dari 3 ini diantaranya. Karena ada riwayat yang lain sampai 7, ada bahkan sampai lebih dari itu. Apa 3 itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sodakoh yang mengalir. Ada ulama yang mengatakan itu semisal wakaf. Sodakoh semisal wakaf. Nah, itu enak. Sampai enggak usah bingung. Ya, enggak usah membuat bingung dan pusing Habib Umar. Nyari kesana kemari buat beli tanah. Wakaf no duit dengan itu tok no. Belikan Habib Umar tanah. Selesai. Loh, enak sampean. Sing enak sampean, sing enak Habib Umar, sing enak jenengan. Kenapa? Loh sampean mek nukono tok. Sing ngrambut sapa? Hah? Yang ngurus siapa? Loh ngelamak loh sampean iki. Habib Umar dikongkon ngeramut. Tapi pahalanya yang akan kalian dapat itu kecil dibanding apa yang kalian dapatkan dari Allah. Coba bayangkan, tanah harganya 250 misalnya, atau 1M atau 3M, 5M 5M misalnya harganya, 5M. Kalau menurut kita itu gede, besar. Tapi hasilnya jangan lihat 5M yang kita keluarkan, hasilnya ada 5 murid, nggak banyak-banyak nih. Saya nggak ngomong muridnya Habib Umar cuma 5, enggak. Ini saya kasih contoh yang kecil, hanya 5 muridnya misalnya. Kalian membelikan harga 5M, muridnya hanya 5. Tapi sama-sama kita ketahui ya, muridnya beliau sebagaimana kita ketahui, menantu dari Habib Soleh sudah bisa menggantikan gurunya. Ini berarti apa? Sukses, berhasil dalam mengajarkan kepada muridnya, memberikan kemanfaatan, berhasil. Coba hanya 5 nih, saya kasih gambaran 5. Seperti Habib Mahdi. Habib Mahdi
Hanya 5 misalnya, seperti beliau, hanya 5 misalnya. Saya tidak minta 10, nggak minta 100 sudah. Hanya 5 seperti beliau. Loh, ini kan nggak berhenti ngajar. Nggak berhenti mengajar, beliau juga ngajar. Bisa ngajar istrinya, bisa nanti mungkin kalau punya anak mengajar anaknya, atau mengajar orang di dekat rumahnya, atau bahkan mungkin di tempat lain. Yang diajarkan di sana itu dari nggak bisa membaca sampai bisa membaca. Ya. Ini satu anak. Yang satu juga seperti itu, ngajarkan di tempat yang lain dari nggak bisa membaca bisa membaca. Dari nggak mengerti sampai mengerti. Loh, 5 aja. Berarti apa? Dari 5 ini memberikan lagi kepada yang lain, lo terus. Paham MLM sampean? Enggak, orang Lumajang ini kota apa desa sih? Hah? Setengah kota apa setengah desa gitu? Hah? MLM itu kan yang pertama dapatnya lebih besar. Karena itu katanya Nabi nggak akan mungkin kita bisa mengalahkan sahabat, itu nggak mungkin. Sahabat mengeluarkan kecil, kita mengeluarkan sebesar gunung Uhud. Yang dikeluarkan sahabat ini masih lebih besar kemuliaannya, keistimewaannya, pahalanya daripada Allah, daripada kita. Kenapa? Loh, dari bawahnya terus ke bawahnya terus ke bawahnya seperti itu. MLM kan yang atas tambah besar, punya anak 2, MLM punya cabang 2, cabang 2 tadi itu punya cabang masing-masing 2. Loh, ini sing ndukur iki tambahin tuh akeh. Makanya kadang-kadang sing ndukur iku mari ngono meneng tok wis durut tok. Sing ngisor iki ditempaki, doleo. Loh, untung. Loh, bukan hanya semasa hidupnya yang memberi. Sing ngeki wis mati. Siapa? Sudah 20 tahun yang lalu. Sudah 20 tahun yang lalu. Loh, tetap pahalanya mengalir sampai saat ini, seperti masjid ini misalnya. Masjid ini dipakai sholat, dipakai membaca Al-Quran, dipakai kegiatan ini. Yang mewakafkan ini nggak rugi, walaupun harganya mahal. Kenapa? Terus pahala mengalir kepada mereka, mengalir. Wah, alhamdulillah saya waktu itu nyumbang 1 bata, cicit tuh nggak rugi. Yang bisa 1 ojo kenemenan iso 1 juta ini siji. Karena itu untung. Sedekah jariah. Ini walaupun orangnya sudah nggak bisa berbuat apapun atau sedikit amalnya semasa hidupnya di dunia, dengan sedekah jariahnya ini, transferan terus masuk. Bukan nunggu 1 bulan sekali seperti pensiunan ya. Pensiunan 1 bulan sekali. Kalau ini setiap hari dapat. Ada yang sholat, ada yang belajar, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir di situ, masuk. Terus masuk. Terus masuk. Sama dengan apa? Kalau kita memberikan Al-Quran, memberikan buku pulpen kepada talibul ilm, anak pondokan misalnya. Ngomong ke Habib Umar misalnya, Habib, untuk anak pondok, pulpen, buku, semuanya saya yang nanggung. Loh, anak pondok itu belajar nulis di buku tadi itu. Ilmunya dicatat di buku. Bang. Kemudian, makanannya untuk mereka saya yang nanggung. Loh, mereka makan sehat dengan makanan itu, bisa belajar, loh, terus dapat, nggak berhenti, nggak rugi. Nah, karena itu ini nggak akan mungkin berhenti, walaupun orangnya sudah meninggal. Apalagi kita kalau bahas keutamaannya sedekah, nggak perlu sudah. Sedekah itu pasti dibalas sama Allah, nggak mungkin nggak balik, pasti balik. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kita keluarkan, yang kita infakkan, pasti diganti sama Allah. Pasti, nggak mungkin tidak. Karena itu dikatakan apa? Mana qasamalun min shadaqah. Pasti diganti. Minimal itu diganti 10 kali lipatnya, itu minimal. Minimal. Tapi bisa lebih dari itu. Apalagi Allah menggambarkan apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha.
harta yang kita infakkan di jalan Allah, termasuk mengajarkan ilmu, ya, dan yang misalnya, itu semuanya apa? Kamatsali habbatin, dipermisalkan oleh Allah seperti satu biji. Kita tanam, dari satu biji ini akan tumbuh pohon. Kamatsali habbatin ambatat, tumbuh pohon. Di pohon itu memiliki 7 tangkai. 7 tangkai, setiap tangkainya akan muncul 100 buah. Berarti di dalamnya 100 biji. Berarti berapa? 700. Itu masih dikatakan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. 700 itu sudah banyak, tapi bisa masih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya, biar tidak lama-lama kan ya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita membahas ilmu yang bermanfaat, kita perlu membahas ilmunya dulu. Ilmu ini ada yang wajib, harus, tidak boleh tidak, kita mencarinya. Tidak boleh tidak, harus, mau tidak mau, kita harus mencarinya, harus mempelajarinya. Kalaupun kita belum mengetahui, sedangkan umur kita itu kalau kita tahu tinggal hanya beberapa saat, tetap wajib kita mencarinya. Umurnya ini kalau dia tahu hanya tinggal beberapa saat, ibarat bal-balan itu injury time. Nah, injury time itu kan gak lama ya, paling 2 menit, paling 4 menit, 5 menit. Ibarat tinggal injury time-nya, usia kita ini habis, tapi ada ilmu yang wajib kita ketahui, belum kita pelajari, wajib kita mempelajarinya. Padahal wis kate sudah akan habis waktunya, tetap ya wajib mempelajari. Apalagi yang masih sehat, apalagi kita sekarang ini masih menganggap masih harian, bulanan, atau bahkan tahunan. Ada kita yang yakin mati mari ini? Oh, no. Nah, ada, saya yakin masih merencanakan gerong tahun kas direncanakno saiki. Pokoknya aku tahun 2020 rabi. Kan gitu. Padahal masih berapa tahun lagi? Lo meneh lo durung tentu urip. Tapi sudah merencanakan, Mas. Loh, berarti apa? Kita masih punya, itu merasa masih punya waktu panjang. Loh, apalagi yang punya waktu sudah tinggal sedikit wajib kok, apalagi yang waktu. Loh, ilmu apa itu yang nggak bisa kita tinggalkan? Harus mau tidak mau, yaitu ilmu untuk sahnya dan benernya iman kita, Islam kita, atau ibadah kita. Karena maaf, banyak orang sekarang ini ibadah tapi tanpa didasari ilmu. Ibadah tanpa didasari ilmu, banyak. Dan harus kita ketahui, ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu, madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Madharatnya, bahayanya, malapetakannya jauh lebih besar dari manfaat yang akan dia dapatkan. Kira-kira untung enggak orang seperti itu? Hah? Untung enggak? Hah? Sangat-sangat rugi. Apalagi di dalam kitab Shafwatuz Zubat dikatakan, wa kullu man ya'malu bighairi ilmin, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ada orang ibadah, ada orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nggak ada alasan. Loh gimana saya kok baru tahu sekarang kalau ini wajib, saya kok baru tahu sekarang kalau ini membatalkan. Mulai benang di, apalagi tinggalnya di Lumajang, di kota diketahui Umar,
Atau misalnya ditempel di Habib Ahmad. Loh, nandi. Hai Umar ngajar di Masjid Al Khairat, ngajar di musola, ngajar di rumahnya. Loh nang diae. Tinggal datang dengarkan. Tinggal datang dengarkan, catat yang bisa kita catat. Selesai. Nah, kalau zaman dulu, loh, kita ini tinggal enak itu loh. Hai Umar ben dari Lumajang ke nang Pasuruan. Setelah Pasuruan nang Hadramut, yo ngafalno, yo diseneni, ya pusing ngur ini dan itu. Lo kita lo ndak mek melu tok ngurungokno, paham? Alhamdulillah. Ndak paham berarti antara turu atau ngelamun. Lo ini ilmu harus mau tidak mau, karena itu Nabi sudah jauh-jauh hari dalam hadis yang sering kita dengar dan kita hafal. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Bahkan Nabi mewajibkan kita mencari ilmu itu walaupun jaraknya jauh. Jarak tidak menjadi apa? Penghalang untuk kewajiban mencari ilmu, nggak menjadi penghalang. Ada di sana ustadznya, kiainya jauh. Berapa kilo? 10 kilo. Itu dekat kalau untuk mencari ilmu yang wajib kita ketahui. Nabi mengatakan utlubul ilma walau jauhnya bukan menuntut ilmu di Cina loh ya, bukan. Walaupun sejauh negeri Cina, cari, kejar untuk mendapatkan, untuk memahami. Loh kita enggak loh, cari, tutup sama Habib Umar, tutup Masjid Al. Ada lagi yang naik mobil AC meneng, walaupun hujan, iso teko, tapi si alasan hujan beb. Subhanallah, padahal sekarang ini yang punya motor bisa nggak kehujanan? Oh, hujan. Ya pesen Grab, pesen dari rumah online, datang mobil, tuh diantarkan. Mandui repot. Untuk mempelajari ilmu yang wajib itu jangan eman. Percuma hanya ibadah kita nggak berarti. Ini mencari ilmu. Lah mencari ilmu yang bermanfaat, ya apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu diamalkan oleh orangnya. Kita sudah mendengarkan, yang hadir seminggu 2 kali, yang hadir setiap hari, ilmu dapat. Bukan sedikit, banyak. Kita duduk tadi nih, Hai Umar menyampaikan ilmu, Hai Ahmad menyampaikan ilmu, Hai Soleh menyampaikan ilmu, banyak yang sudah kita dapat. Tapi kalau yang kita dengarkan tadi, yang kita dapat tidak ada satupun yang kita amalkan, percuma. Rugi kita. Apalagi kalau ilmu banyak kita dapatkan tidak sama sekali menggugah kita, merubah kita. Itu perlu diwaspadai. Karena Nabi bersabda, "Man isdada ilman wa lam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'da." Ilmunya bertambah, tapi perbuatan ketaatannya, perbuatan kebaikannya, ibadahnya nggak bertambah, nggak berubah. Ini bukan bertambah dekat dengan Allah, melainkan bertambah jauh. Na'udzubillah min. Karena itu kita perlu mengamalkannya, walaupun nggak semuanya. Kita mendengarkan banyak, walaupun kita nggak mengamalkan semuanya, jangan ditinggalkan walaupun sebagiannya. Kita kalau nggak mampu membawa semuanya, gowoen sebagiannya. Ini kita dikasih sama Habib Umar misalnya, sarung BHS 1 kodi. Misal ini 1 kodi. Wah, saya nggak bisa bawanya ini. Pakai 2 tangan, antep regani boleh. Bukan antep barangnya. Misalnya ini. Nah, daripada saya nggak bawa semuanya, ya tak ambil yang bisa saya bawa. 2 atau 3, tak gowo 3. Daripada ndak wis, 2 eman. PHS. Sama dengan ilmu, kita tadi mendengarkan ilmu tentang berbakti kepada orang tua, tentang Khatmul Bukhari, tentang ini dan itu. Lah kalau kita nggak mengambil sebagiannya, malah kita tinggal semuanya, rugi. Yang bisa kita ambil, karena itu fa'mal walau bil usri zakati. Kita diperintahkan untuk apa? Mengamalkan. Walaupun 1/10-nya.
seperti mengeluarkan zakat. Kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan 10-10 atau 2,5% dari hartanya yang banyak. Keluarkan, sama dengan ilmu, amalkan. Lah itu ilmu yang manfaat itu ketika kita amalkan. Lah mengamalkan itu baik untuk dirinya dan juga disampaikan kepada yang lain. Jadi ilmu itu jangan kemudian kita amalkan saja, tapi kemudian kita nggak berbagi, khususnya kepada orang yang nggak mengetahui. Pokoknya aku ngamal, aku nggak mau tahu orang itu bisa atau nggak bisa. Bukan seperti itu. Ketika kita melihat ada kesalahan dalam ibadah seseorang, maka wajib bagi kita untuk mengajarinya. Wajib. Kalau kita tidak mengajarinya, maka kita termasuk yang difirmankan oleh Allah. Mengetahui tapi dianggap kita nggak mengajarkan, seperti menutupi ilmu, seperti menyembunyikannya. Dan itu akan dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Karena itu ketika kita mengetahui ada kesalahan yang dilakukan orang, maka kita harus, nah itu termasuk mengamalkan, diamalkan di dalam dirinya, juga disampaikan kepada orang yang tidak mengetahuinya, sebagaimana Nabi bersabda, balighu anni walau. Lah kalau kita sudah mengajarkan kepada orang, ilmu kita itu akan ditambahkan sama Allah. Man alima wa amila wa allama aurathahullah ilma ma lam ya'lam. Kalau dia paham, dia ngerti, kemudian mengamalkan apa yang dia pahami, apa yang dia mengerti, kemudian diajarkan kepada siapapun yang mengerti ataupun tidak, khususnya kepada yang nggak mengerti, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya daripada ilmu yang tidak ia ketahui, yang tidak ia pelajari. Allah yang ngasihkan, Allah yang ngasih. Itu ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu yang bermanfaat ini bisa membuat orangnya takut kepada Allah. Nah karena itu Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ulama yang mana? Karena ulama itu ada dua versi. Ada ulama al-amilun yang mengamalkan ilmunya, ada ulama as-su. Lah yang dimaksud oleh Allah di situ al-ulama al-amilun. Para ulama yang mengamalkan ilmunya aja, perbuatannya sesuai dengan pengetahuannya. Tapi kalau ulama usu, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, melebihi Dajjal. Loh, Nabi menyatakan mereka ulama, tapi karena tidak sesuai perbuatannya dengan ilmunya, maka lebih mengerikan daripada Dajjal. Lebih mengerikan daripada Dajjal. Lah itu ilmu yang bermanfaat itu yang membuat orangnya takut kepada Allah. Takut kepada Allah, khawatir kepada Allah. Karena itu dikatakan al ilmu khasyya kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu hakikatnya itu akan menumbuhkan dan memberikan rasa takut kepada orangnya. Rasa takut itu yang menjadi simbolnya orang alim. Orang alim yang amil, yang mengamalkan ilmunya, simbolnya mereka adalah takut. Nggak berani melakukan yang akan merugikan. Karena itu ulama ussalaf, mereka karena diliputi dengan rasa takut, sehingga apapun yang bisa menyebabkan halal yang tadinya haram, mensiasati yang haram itu supaya halal. Menjadi halal, memang menjadi halal, tapi katanya Habib Abdullah Haddad, al-hila fir riba riba. Mensiasati yang haram menjadi halal itu tetap haram. Kenapa? Karena mereka dipenuhi rasa khawatir. Kalau sudah seperti ini, biasanya terbiasa mensiasati yang haram menjadi halal. Karena terbiasa, akhirnya apa? Membuat mereka itu biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang syubhat, bahkan menjerumuskan dirinya kepada yang haram tanpa mereka sadari. Nah, kalau mereka nggak mau, kenapa? Memang kehidupan mereka itu rasa takut yang tergambar dalam kehidupannya. Yang kedua, yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh, bukan anak yang namanya soleh.
Bukan anak yang namanya solihah, tapi anak yang soleh. Anak yang soleh itu apa? Anak yang soleh itu anak yang baik. Lah anak yang baik adalah anak yang patuh kepada orang tua. Anak yang patuh, yang taat, manut kepada orang tuanya ngomong A, orang tuanya ngomong B, asalkan yang diperintahkan orang tua tadi bukan melanggar perintahnya Allah. Nurut. Lah anak yang soleh ini nggak menunggu doanya, perbuatannya sudah memberikan kemanfaatan kepada orang tuanya. Apalagi kalau dia mendoakan. Lah kalau dia mendoakan, bukan hanya orang tuanya yang mendapatkan keuntungan dari doanya, tapi dia sendiri mendapatkan keuntungan. Kenapa? Anak yang soleh itu kalau mendoakan orang tuanya, Allah akan lancarkan pintu rezekinya. Yang enak siapa? Hah? Yang enak siapa? Orang tua apa anaknya? Anaknya yang enak. Kalau orang tua walaupun tidak didoakan oleh anak yang soleh, nggak didoakan, misal ini, tapi nggak mungkin anak soleh nggak mendoakan orang tua, nggak mungkin. Tapi misal anaknya ini nggak mendoakan orang tuanya, nggak mendoakan, tapi dia melakukan sholat, dia membaca zikir, dia mengajar, perbuatannya ini memberikan pahala kepada orang tuanya. Kenapa? Dia jadi soleh ya dari siapa? Anak yang soleh bisa menjadi soleh dari siapa? Utamanya peran orang tua. Walaupun ada orang anak yang soleh bukan dari orang tua, ada. Tapi peran orang tua. Peran orang tua itu yang terbesar, menjadikan anak soleh atau anak yang solehah. Lah perbuatannya anak tersebut walaupun tanpa mendoakan orang tuanya sudah memberikan kemanfaatan kepada orang tuanya. Kenapa? Masuk dalam umum hadisnya Rasulullah, ad-dal alal khair kafa'ili. Orang yang menuntun kebaikan, yang menunjukkan kebaikan kepada yang lain seperti yang berbuat. Nah, yang menunjukkan anak ini kebaikan orang tuanya. Yang menuntun anak ini untuk melakukan kebajikan orang tuanya. Maka orang tuanya mendapatkan pahala dari perbuatan si anak. Nah, seperti kita ngajak teman. Kita ngajak teman ngaji, kita ngajak teman sholat, kita kan dapat pahala. Kenapa? Menunjukkan kebaikan kepada teman kita. Apalagi kalau anak itu mendoakan orang. Tapi untuk menjadikan anak soleh atau solihah di zaman seperti kita ini sangat sulit. Karena apa? Banyak hal. Di antaranya perubahan pola pikir orang tua. Orang tua, pola pikirnya sekarang berubah. Sebetulnya dari dulu seperti itu, tapi sekarang ini lebih banyak dan lebih kuat. Kalau dulu jarang, ada jarang, tapi masih lemah. Kalau sekarang sudah banyak dan kuat. Sudah banyak dan kuat. Bahkan sampai saat ini banyak orang tua itu tidak memerhatikan pendidikan anaknya. Tidak memerhatikan pendidikan anaknya. Anaknya di kafe, di warung, sampai tengah malam, orang tuanya ya enjoy aja. Gak nyari, gak mantau, bahkan megang HP anaknya gak pernah. Pegang HP anaknya nggak apa. Padahal orang tuanya itu tahu kerusakan banyak terjadi di masyarakat kita itu diantaranya dari HP. Tapi orang tua sekarang nggak tahu. Apalagi terkadang anaknya lebih pintar dari bapak ibu. Jadi nggak tahu isi HP-nya anaknya apa, nggak tahu. Orang tuanya kadang tanya tentang HP ke anaknya. Lupa orang tua. Karena itu sudah disabdakan oleh Nabi. Sayati 'alan nas zamanun la an yurabbiyar rajulu jarwan khairun min an yurabbiyal walad min alladhi min sulbi. Oh kama qala.
seseorang akan datang suatu zaman, seseorang lebih gemar, lebih senang memelihara anak anjing. Ini hadisnya Nabi ya, anak anjing. Saya tidak misalkan anak anjing, manuk, PT, ya. Dan semisalnya daripada memerhatikan mendidik anaknya sendiri. Bangun tidur bukan anaknya yang dibanguni, jadi semprotannya manuk. Bangun tidur bukan ngelihat kamarnya anaknya sudah bangun atau tidak, ke kandangnya PT. Delok PT ucul apa ndak? Ana sing nyolong apa ndak? Loh, lebih diperhatikan loh. Peliharaannya lebih diperhatikan daripada anaknya sendiri. Bahkan melebihi anaknya. Benar enggak zaman sekarang? Punya anak, waktunya jam sekolah pulang, enggak pulang-pulang, ya ibu bapaknya enggak dolei. Dengan enteng, dengan mudah, dengan ringan ngomong apa? Wis gerang. Wis gerang. Wis ro omahe dhewe, wis ro dalanemu. Lho enak lho. Nggak takut, padahal zaman seperti kita ini kerusakan, kejahatan, kemaksiatan seperti sudah merajalela. Kita nggak takut, nggak khawatir. Zaman dulu di zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Zamannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul, dan itu bukan di negara yang bebas, di Saudi, tepatnya di Makkah. Di Mekah, di abahnya Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad bin Husain, itu tidak membiarkan Habib Ali Habsyi itu berangkat sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena khawatir, takut perubahan sifat dan watak ketika berjalan dari rumahnya menuju Masjidil Haram. Itu di Mekah. Iki Lumajang loh. Hah? Ini Indonesia loh. Kita nggak takut, nggak khawatir. Tenang. Ini Habib Ali Habsyi nggak dibiarkan oleh ayahnya ke Masjidil Haram. Dan sekarang enggak. Dibiarkan, nang di boncengan. Sama siapa? Teman sekolahnya. Dengan alasan ini, alasan lebih apa ini? Untuk menjadikan anak soleh ini berat zaman sekarang. Tapi harus karena itu amanat yang dibebankan Allah kepada orang tua. Amanat yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua adalah mendidik mereka, mengajarkan mereka. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran apa? Qu anfusakum wa ahlikum. Anfusakum wa ahlikum. Allah tidak memerintahkan kita hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga anak dan keluarga kita. Orang tuanya Masya Allah, masjid, majelis, yasinan, tahlilan, manakipan, Masya Allah orang tuanya. Tapi nggak pernah memerintahkan anaknya, tidak pernah mengajak anaknya, tidak pernah memahamkan kepada anaknya, juga istrinya. Sholat kita nanti ini, ibadah kita nanti ini kurang maksimal hasilnya. Tinggal selangkah masuk surga. Itu berarti apa? Wis mencedek ambek surga. Tinggal selangkah. Mereka akan menuntut. Istri dan anak akan menuntut. Kenapa? Pertama yang nuntut kita itu adalah mereka. Nuntut. Allah, ya Allah, ya Allah. Ini orang tuaku, ini bapakku. Dia tidak pernah mengajarkan aku. Dia tidak pernah ngajak aku. Dia tidak pernah memahamkan kepadaku tentang ini, tentang itu. Tinggal selangkah, ditarik neraka.
Neraka, tinggal selangkah nih, neraka. Tetap kita mau membiarkan anak kita bodoh. Dan itu termasuk kejahatan yang paling besar. Kejahatan yang paling besar dari orang tua membiarkan keluarganya bodoh, tidak mengerti. Karena itu, kita sebagai orang tua ini bebannya bukan ringan. Maaf, bukan kita hanya ngasih makan, bukan hanya ngasih pakaian. Kalau seperti itu, nggak ada bedanya dengan kambing memberikan makanan atau ayam memberikan makanan kepada anaknya. Bukan hanya itu tugasnya orang tua, itu mudah, itu gampang, pasti kita dapat, pasti makan, pasti minum, nggak mungkin tidak, nggak mungkin tidak. Akan tetapi kalau kita tidak mendidik mereka, mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti, neraka tempat kita. Naudzubillah min. Kalau kita sayang kepada orang tua kita, kalau kita mau menjadi anak yang berbakti, maka yang nggak ngerti, belajarlah untuk mengerti. Belajarlah untuk mengerti. Lalu doakan mereka. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Jadilah anak yang berbakti kepada orang, apalagi yang masih muda, yang belum menikah atau yang baru menikah memiliki anak dan orang tuanya masih hidup, tetap berbakti kepada mereka. Karena baktinya kita kepada mereka bukan keuntungan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita juga. Kalau kita berbakti kepada orang tua, berarti kita menjadi anak yang soleh atau soleha. Mau nggak mau kita nanti akan memiliki anak yang soleh atau soleha. Nah, terus seperti itu. Tapi kalau kita acuh kepada orang tua, maka sebaik apapun kita memberikan fasilitas kepada anak kita akan acuh kepada kita. Na'udzubillah min. Nah, karena itu biru aba'akum tabirukum abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian pasti akan berbakti kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi banyak disampaikan tentang kemuliaan yang berbakti kepada orang tua. Mungkin cerita yang sering kita dengar tadi tidak sempat diceritakan, jadi itu bahan untuk saya. Alhamdulillah nggak diceritakan. Para aulia, para ulama, mereka itu sangat memuliakan orang tuanya. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu kalau ngajar, tengah-tengah ngajar, ibunya lewat, berhenti ngajar berdiri. Ibunya lewat. Murid-muridnya kadang nggak ngerti, kok ngadeg. Kenapa kok berdiri? Tengah-tengah ngajar, menghentikan berdiri. Kenapa? Memuliakan orang tuanya yang sedang. Tapi sekarang hampir nggak ada tuh. Kadang anak itu diajak ngomong sama bapak ibu, anaknya lungguh, bapaknya ngadeg ini. Bukan anaknya berdiri, mestinya dia berdiri, diajak ngomong sama orang tua itu bukan tetap duduk, berdiri adabnya. Bukan tetap duduk, tapi itu disepelekan. Imam Malik sedang mengajar loh. Sedang mengajar, menghentikan berdiri untuk memuliakan orang tua. Uwais Al-Qarani menjadi mulia. Kenapa? Berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Ceritanya mungkin sudah sering kita dengar. Uwais Al-Qarani itu hidup di zamannya Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kira-kira kalau kita hidup di zamannya Nabi, kan di zaman Nabi kita yang ngefan seseorang misalnya, datang ke Lumajang, orang tuanya sakit, kira-kira ditinggal enggak bapak ibu? Ditinggal. Demi apa? Mendatangi orang yang dia. Ini Uwais Al-Qarani cinta kepada Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak datang ke Rasulullah, bukan karena benci, bukan karena nggak mau, merawat ibunya. Tapi kemuliaan didapatkan oleh Uwais. Nabi mensifatkan Uwais, padahal tidak pernah bertemu dengan Uwais. Mensifatkan Uwais gini dan lain sebagainya. Sehingga memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk meminta doa pada Uwais ketika bertemu. Diperintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kita tahu Sayyidina Umar mertuanya Rasulullah.
Sayyidina Ali menantunya Rasulullah. Keduanya termasuk al-mubasysyirin bil jannah, tapi diperintahkan oleh Rasulullah meminta doa kepada Uwais. Apa yang dimiliki Uwais? Makanan, kekayaan? Tidak. Kadang makanan itu mengambil dari sisa yang disampah, yang dibuang oleh orang. Tapi memiliki kemuliaan yang besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Tapi lihat yang tidak berbakti kepada orang tuanya, yang menyakiti orang tuanya, walaupun tanpa disengaja. Hati-hati. Walaupun tanpa disengaja menyakiti perasaan orang tua, khususnya ibu, tidak disengaja, hukuman akan dia dapatkan. Apalagi dengan sengaja. Karena Allah sudah menegaskan, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan pernah mengatakan moh, apalagi sampai membentak keduanya. Dilarang sama Allah. Alqamah, sahabatnya Nabi, aktif di majelisnya Nabi. Nggak sengaja, bukan dengan sengaja, nggak sengaja menyakiti orang tuanya, ibunya. Mau meninggal, mau wafat, mengucapkan syahadat berat. Syahadat, tanda husnul khatimah, berat padahal kesehariannya ibadah. Sebagaimana hadisnya Rasulullah apa? Yamutul mar'u ala ma'asyah alaih. Seseorang itu akan wafat, meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Alqamah ibadah, ketaatan. Akan tetapi satu kesalahan yang tidak disengaja menyebabkan kebiasaan hidupnya tidak bisa dibawa di saat akhir-akhir umurnya. Setelah dimaafkan oleh ibunya dari permintaan permohonan Nabi, Alqamah langsung dapat mengucapkan syahadat. Kita juga tahu Juraij mendapatkan hukuman, difitnah, tempat ibadahnya dibongkar, dihancurkan. Kenapa? Dipanggil orang tuanya tidak menjawab, sehingga orang tuanya nyumpai, kamu tidak akan lepas dari fitnah sebelum aku. Ternyata terjadi. Akhirnya apa? Nah, dianggap Juraij menyetubuhi seorang perempuan. Dari mana? Karena tidak memenuhi panggilan orang tuanya. Loh, bukan disengaja, beliau sholat. Beliau sedang sholat, dipanggil orang tuanya. Karena itu ada hukum dalam ilmu fikih apa? Kalau sholat sunnah dipanggil orang tua, satu di antara dua. Percepat sholatnya atau batalkan. Kalau sholat sunnah dipanggil orang tua, satu di antara dua. Percepat, lakukan yang wajib saja, atau batalkan, penuhi panggilan orang tua. Kenapa? Memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Karena itu ini sangat besar. Jangan kita remehkan, berbakti kepada orang. Karena itu kita mohon pada Allah. Apalagi kita di majelis Khatmul Bukhari, yang doa dikatakan diijabahi oleh Allah SWT. Kita mohon mudah-mudahan kita semuanya dijadikan anak yang soleh, anak yang salehah, berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya, fisihah wal afiyah. Orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan kuburannya dijadikan kebunan surga, diangkat derajatnya, dihapus segala dosanya, khususnya kedua orang tua Al-Habib Umar, yaitu Al-Habib Saleh bin Abdul Qadir Al-Hamid dan Bapak Talha binti Muhsin bin Alwi As-Segaf. Mudah-mudahan Allah angkat keduanya di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan orang tua kita, nenek moyang kita dijadikan oleh Allah min ahlil jannah, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wa hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.